Tahukah kamu, menurut Primbon Jawa, rezeki terbesar sering datang justru setelah seseorang mengalami kehilangan atau ujian berat? Tahun 2026 disebut sebagai tahun paling menentukan bagi pemilik weton pon. Bukan tahun penuh kemewahan di awal, melainkan masa penuh tekanan, kekecewaan, dan keputusan sulit. Namun anehnya, di balik semua penderitaan itu tersimpan kunci datangnya kekayaan besar. Ujian apa yang harus dilewati? Dan pengorbanan apa yang menjadi pintu rezeki? Inilah rahasia weton pon yang jarang diungkap. Assalamualaikum dan selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah hidup, ramalan Primbon Jawa, serta pesan-pesan bijak tentang perjalanan nasib manusia. Di video kali ini, kita akan membahas ramalan weton pon di tahun 2026 yang disebut-sebut sebagai tahun penuh ujian sebelum datangnya rezeki besar. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share video ini ke keluarga serta teman-temanmu agar semakin banyak orang bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dalam Primbon Jawa, weton pon dikenal sebagai sosok yang memiliki watak kuat, tangguh, dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Orang yang lahir di weton pon biasanya dianugerahi hati yang sabar dan jiwa pekerja keras. Sejak muda, mereka sering dihadapkan pada kondisi hidup yang menuntut kemandirian lebih cepat dibanding orang lain. Tidak sedikit pemilik weton pon yang harus membantu ekonomi keluarga, bekerja sambil sekolah, atau memikul tanggung jawab besar sebelum benar-benar menikmati hidupnya sendiri. Kepribadian weton pon juga digambarkan sebagai pribadi yang setia, jujur, dan memegang teguh prinsip. Mereka bukan tipe yang suka menonjolkan diri, tetapi lebih memilih bekerja dalam diam. Karena itulah, usaha dan pengorbanan mereka sering tidak terlihat oleh orang lain. Di mata lingkungan, weton pon kadang dianggap biasa saja, padahal di balik sikap sederhana itu tersimpan daya juang yang luar biasa. Namun, di sisi lain, weton pon juga memiliki kelemahan. Mereka cenderung memendam masalah sendiri dan jarang meminta bantuan. Saat menghadapi tekanan hidup, mereka lebih memilih diam dan bertahan daripada mengeluh. Inilah yang membuat perjalanan hidup weton pon sering terlihat berat. Banyak di antara mereka yang mengalami fase hidup penuh kekurangan, baik secara materi maupun batin. Tetapi justru dari fase inilah karakter mereka ditempa menjadi lebih kuat dan matang. Primbon Jawa menyebutkan bahwa weton pon termasuk golongan yang rezekinya datang melalui proses panjang. Tidak instan dan tidak mudah, tetapi bertahap seiring dengan kesabaran dan ketekunan. Mereka harus melalui fase melmu prihatin, yaitu masa hidup sederhana yang mengajarkan arti usaha dan keikhlasan. Fase ini bukan hukuman, melainkan latihan mental agar ketika kelak menerima rezeki besar, mereka tidak menjadi sombong dan mampu mengelolanya dengan bijak. Inilah alasan mengapa kehidupan weton pon di masa awal sering dipenuhi cerita perjuangan. Banyak dari mereka yang merasakan jatuh bangun dalam pekerjaan, usaha yang naik turun,
atau hubungan sosial yang diuji oleh keadaan ekonomi. Semua itu membentuk pola hidup yang kuat dan penuh kehati-hatian. Mereka belajar dari kesalahan, memperbaiki langkah, dan menata ulang arah hidup secara perlahan. Dengan karakter seperti inilah, weton pon sebenarnya memiliki potensi besar untuk sukses. Hanya saja, kesuksesan itu jarang datang di usia muda. Primbon menggambarkan bahwa keberuntungan weton pon lebih sering muncul setelah mereka melewati fase berat dalam hidup. Maka tidak heran jika banyak orang dengan weton pon baru merasakan hasil besar setelah melalui masa panjang penuh kesabaran dan pengorbanan. Jika kamu pemilik weton pon, kemungkinan besar kisah hidupmu tidak jauh dari gambaran ini. Penuh perjuangan, penuh ujian, tetapi juga menyimpan peluang besar di masa depan. Dan disinilah tahun 2026 mulai disebut sebagai titik penting dalam perjalanan hidup weton pon, karena menjadi awal dari perubahan besar setelah sekian lama bertahan dalam kesulitan. Menurut Primbon Jawa, tahun 2026 bukanlah tahun yang langsung membawa kemewahan bagi weton pon. Justru sebaliknya, tahun ini digambarkan sebagai masa ujian yang menentukan arah hidup mereka ke depan. Ujian tersebut bisa hadir dalam berbagai bentuk, tergantung perjalanan hidup masing-masing orang. Ada yang mengalami tekanan ekonomi karena usaha menurun, ada yang kehilangan pekerjaan, dan ada pula yang diuji melalui konflik keluarga atau hubungan sosial yang renggang. Pada fase ini, banyak pemilik weton pon merasa seolah hidup berjalan mundur. Rencana yang sudah disusun matang bisa saja gagal di tengah jalan. Usaha yang selama ini dijalani dengan penuh harapan tiba-tiba mengalami hambatan. Bahkan, sebagian weton pon mungkin harus memulai kembali dari nol. Kondisi inilah yang sering membuat mereka bertanya-tanya tentang arti perjuangan yang sudah dilakukan selama ini. Primbon Jawa menafsirkan fase ini sebagai masa meresiki dalan urip, yaitu waktu untuk membersihkan jalan hidup dari kesalahan masa lalu. Segala keputusan yang keliru, kebiasaan buruk, atau sikap terlalu bergantung pada orang lain akan diuji satu persatu. Semesta seakan memaksa weton pon untuk berhenti sejenak, merenung, dan menilai ulang arah hidup yang sedang dijalani. Di tengah tekanan itu, weton pon dituntut untuk belajar lebih bijaksana dalam mengelola emosi dan keuangan. Jika sebelumnya mereka terbiasa boros atau terlalu mudah percaya pada orang lain, maka di tahun 2026 mereka akan dipaksa menjadi lebih berhati-hati. Setiap langkah harus dipikirkan matang-matang, karena kesalahan kecil bisa berdampak besar. Inilah masa ketika ketahanan mental benar-benar diuji. Namun, ujian ini bukan tanpa tujuan. Dalam Primbon disebutkan bahwa masa sulit ini berfungsi sebagai pagar gaib yang melindungi weton pon dari kesalahan yang lebih besar di masa depan. Dengan kata lain, kegagalan yang terjadi di tahun ini justru menjadi pengaman agar mereka tidak terjerumus ke dalam kerugian yang lebih parah. Dari sudut pandang spiritual, ujian ini dianggap sebagai cara Allah menyiapkan weton pon untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar saat rezeki mulai berdatangan.
Banyak weton pon yang pada tahun ini mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa terus hidup dengan cara lama. Mereka mulai berpikir untuk mengganti arah usaha, mencari lingkungan baru, atau memperbaiki hubungan dengan keluarga. Walau terasa berat, perubahan ini sebenarnya adalah awal dari proses pembaruan hidup. Tahun 2026, menurut Primbon Jawa, adalah titik peralihan dari fase bertahan menuju fase bertumbuh. Walau tampak seperti tahun penuh cobaan, sesungguhnya inilah fondasi yang akan menopang keberhasilan weton pon di tahun-tahun berikutnya. Ujian yang datang bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menguatkan. Dan hanya mereka yang mampu bertahan serta belajar dari kesulitan inilah yang nantinya siap menyambut datangnya rezeki besar. Dalam Primbon Jawa, disebutkan bahwa rezeki besar tidak pernah datang tanpa tebusan. Bagi weton pon, tebusan itu sering muncul dalam bentuk pengorbanan. Namun pengorbanan yang dimaksud bukan selalu kehilangan orang tercinta atau musibah besar, melainkan sesuatu yang selama ini melekat kuat dalam hidup mereka. Bisa berupa pekerjaan lama yang sudah bertahun-tahun dijalani, kebiasaan hidup yang nyaman, atau hubungan sosial yang ternyata membawa pengaruh buruk. Banyak weton pon yang terlalu setia pada keadaan lama meskipun sudah tidak memberi hasil. Mereka bertahan di pekerjaan yang tidak berkembang, menjalankan usaha yang terus merugi, atau berada di lingkungan yang melemahkan semangat. Di tahun 2026, keadaan ini dipaksa berubah. Mereka harus memilih tetap bertahan dalam kenyamanan semu atau berani melepaskan demi masa depan yang lebih baik. Pengorbanan juga bisa berbentuk perubahan pola pikir. Weton pon dikenal sebagai pribadi yang keras kepala dalam prinsip, tetapi di sisi lain sering takut mencoba hal baru. Tahun ini menuntut mereka untuk berani keluar dari kebiasaan lama. Ada yang harus rela menurunkan gengsi demi memulai usaha kecil, ada yang harus belajar kembali dari nol, dan ada pula yang harus mengakui bahwa jalan hidupnya perlu diarahkan ulang. Dalam Primbon Jawa, fase ini disebut sebagai melmu kelangan supaya entuk, yaitu kehilangan terlebih dahulu agar bisa mendapatkan yang lebih besar. Filosofinya sederhana, selama tangan masih menggenggam yang lama, tidak ada ruang untuk menerima yang baru. Maka, pengorbanan bukan hukuman, melainkan syarat agar pintu rezeki bisa terbuka. Bagi sebagian weton pon, pengorbanan ini terasa sangat menyakitkan. Mereka mungkin harus merelakan mimpi lama yang tak kunjung terwujud, atau melepaskan orang-orang yang selama ini bergantung pada mereka secara tidak sehat. Namun di balik rasa sakit itu, muncul kelegaan dan ruang baru untuk tumbuh. Hati menjadi lebih lapang, pikiran lebih jernih, dan langkah hidup mulai terasa lebih terarah. Primbon juga menyebutkan bahwa pengorbanan weton pon di tahun 2026 akan diuji dengan kesabaran dan keikhlasan. Jika mereka melewati fase ini dengan penuh keluhan dan kemarahan, hasilnya akan terasa berat. Namun jika dijalani dengan kesadaran bahwa semua ini bagian dari proses,
maka perubahan besar akan segera tampak. Rezeki tidak selalu datang sebagai uang di awal, tetapi sebagai kesempatan, ide baru, atau pertemuan dengan orang yang membawa jalan hidup lebih baik. Dengan demikian, pengorbanan yang dialami weton pon bukanlah tanda bahwa mereka ditinggalkan keberuntungan. Justru sebaliknya, inilah tanda bahwa hidup sedang memindahkan mereka dari satu fase ke fase yang lebih tinggi. Dari fase bertahan hidup menuju fase membangun masa depan. Dan disinilah rahasia besar itu berada. Pengorbanan hari ini adalah fondasi bagi rezeki besar yang akan datang kemudian. Setelah melewati masa ujian dan pengorbanan, weton pon mulai memasuki fase yang lebih tenang. Dalam primbon Jawa, fase ini disebut sebagai masa kawitan kabejan, yaitu awal dari datangnya keberuntungan. Namun rezeki tidak serta-merta turun dalam bentuk uang besar. Ia datang lebih dulu melalui tanda-tanda halus yang sering tidak disadari. Salah satu tanda awalnya adalah munculnya peluang baru yang sebelumnya tidak terpikirkan, seperti tawaran kerja, ide usaha, atau pertemuan dengan orang yang membuka jalan rezeki. Banyak weton pon yang pada tahap ini mulai merasakan perubahan suasana hidup. Masalah yang dulu terasa buntu perlahan menemukan jalan keluar. Hubungan dengan keluarga atau rekan kerja membaik, dan pikiran menjadi lebih jernih dalam mengambil keputusan. Jika sebelumnya langkah terasa berat, kini setiap usaha mulai menunjukkan hasil kecil namun pasti. Dalam primbon, ini disebut sebagai tanda bahwa lawang rejeki mulai terbuka sedikit demi sedikit. Tanda lainnya adalah meningkatnya kepercayaan diri. Weton pon yang sempat jatuh kini belajar dari kesalahan masa lalu. Mereka menjadi lebih hati-hati, lebih tekun, dan lebih fokus pada tujuan hidup. Kesempatan yang datang tidak lagi disia-siakan. Mereka mulai berani mengambil risiko kecil yang terukur, seperti memulai usaha sampingan, mengembangkan keterampilan baru, atau memperluas jaringan pertemanan. Semua ini menjadi jembatan menuju perubahan ekonomi yang lebih stabil. Primbon Jawa juga menyebutkan bahwa rezeki sering datang melalui perantara manusia. Oleh karena itu, pada fase ini weton pon disarankan untuk memperbaiki hubungan sosial. Orang yang dulu tidak dikenal bisa saja menjadi mitra usaha, pelanggan setia, atau pemberi informasi penting. Pertemuan-pertemuan yang tampak biasa saja ternyata membawa pengaruh besar bagi masa depan mereka. Inilah sebabnya weton pon dianjurkan untuk bersikap rendah hati dan terbuka terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, muncul pula tanda berupa ketenangan batin. Hati tidak lagi dipenuhi rasa takut berlebihan seperti di masa ujian. Rasa syukur mulai tumbuh meskipun hasil belum sepenuhnya besar. Dalam primbon, ketenangan ini dianggap sebagai sinyal bahwa energi hidup sudah seimbang kembali. Ketika pikiran dan perasaan selaras, jalan rezeki akan lebih mudah mengalir.
Perubahan kecil yang terus terjadi akhirnya membentuk pola keberhasilan. Sedikit demi sedikit, penghasilan meningkat, kebutuhan hidup terpenuhi, dan rencana masa depan mulai bisa disusun kembali. Dari luar mungkin terlihat biasa saja, tetapi bagi Wetonpon, inilah bukti bahwa perjuangan panjang mereka tidak sia-sia. Semua kesabaran di masa sulit mulai membuahkan hasil nyata. Dengan demikian, tanda rezeki mendekat bukanlah ledakan besar yang tiba-tiba datang, melainkan rangkaian perubahan positif yang saling terhubung. Inilah masa ketika Wetonpon harus tetap waspada dan tidak terlena. Karena menurut Primbon Jawa, fase awal rezeki adalah waktu yang paling penting untuk menentukan apakah keberuntungan itu akan bertahan lama atau hanya singgah sementara. Jika dijaga dengan kerja keras, doa, dan sikap rendah hati, maka pintu rezeki yang sudah terbuka ini akan semakin lebar di tahap berikutnya. Setelah melewati masa ujian, pengorbanan, dan tanda-tanda awal rezeki, Wetonpon mulai memasuki fase panen hasil dari semua perjuangan mereka. Dalam Primbon Jawa, fase ini digambarkan sebagai wektu ngrasake wohing laku, yaitu waktu untuk merasakan buah dari setiap langkah yang pernah diambil. Derita yang dulu terasa begitu berat kini perlahan berubah menjadi sumber kekuatan dan kebijaksanaan. Banyak Wetonpon yang pada tahap ini mulai merasakan peningkatan dalam kehidupan ekonomi. Usaha yang sebelumnya berjalan tertatih-tatih kini mulai stabil. Pekerjaan yang dulu hanya cukup untuk bertahan hidup berubah menjadi sumber penghasilan yang lebih menjanjikan. Bahkan, sebagian Wetonpon mungkin mendapatkan peluang besar yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, seperti dipercaya memegang tanggung jawab penting atau membuka usaha yang berkembang pesat. Yang menarik, perubahan ini tidak hanya terjadi pada sisi materi, tetapi juga pada cara pandang hidup. Wetonpon yang pernah merasakan jatuh bangun kini lebih berhati-hati dalam mengelola rezeki. Mereka tidak lagi mudah tergoda oleh gaya hidup berlebihan. Pengalaman pahit membuat mereka sadar bahwa uang bukan sekadar untuk dinikmati, tetapi juga harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijak. Inilah yang membuat keberkahan rezeki mereka lebih tahan lama. Primbon Jawa menyebutkan bahwa keberkahan sejati datang ketika seseorang mampu mensyukuri hasil kecil sebelum menerima yang besar. Pada fase ini, Wetonpon mulai belajar bersyukur atas setiap pencapaian, sekecil apapun itu. Rasa syukur tersebut memunculkan ketenangan batin yang sebelumnya sulit mereka rasakan. Hidup yang dulu penuh kecemasan perlahan digantikan dengan rasa cukup dan percaya diri. Derita yang pernah mereka alami juga mengubah sikap terhadap orang lain. Wetonpon menjadi lebih peduli pada sesama, lebih peka terhadap kesulitan orang di sekitarnya. Mereka tidak mudah meremehkan perjuangan orang lain karena mereka sendiri pernah berada di titik terendah. Dari sinilah muncul dorongan untuk berbagi, baik dalam bentuk bantuan materi maupun nasihat hidup. Dalam Primbon, sikap ini diyakini sebagai salah satu kunci agar rezeki yang datang tidak cepat hilang. Selain itu, masa keberkahan ini juga menjadi ujian baru
ujian untuk tetap rendah hati. Jika weton pon mampu menjaga sikap sederhana dan tidak lupa pada masa sulitnya, maka keberuntungan akan terus mengalir. Namun jika mereka lupa diri dan terjebak dalam kesombongan, maka apa yang telah diraih bisa kembali menghilang. Oleh karena itu, fase ini menuntut keseimbangan antara menikmati hasil dan menjaga nilai hidup yang sudah ditempa oleh penderitaan. Dengan demikian, perjalanan weton pon di tahun 2026 dan setelahnya bukan sekadar kisah tentang uang dan kekayaan. Ini adalah cerita tentang perubahan hidup yang dibentuk oleh kesabaran, pengorbanan, dan keteguhan hati. Derita yang dulu menjadi beban kini berubah menjadi berkah. Dari kehidupan yang serba sulit, weton pon melangkah menuju fase yang lebih lapang dan penuh harapan. Inilah bukti bahwa setiap penderitaan memiliki makna, dan setiap ujian selalu membawa peluang menuju kehidupan yang lebih baik. Dari perjalanan weton pon di tahun 2026 ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak ada keberhasilan tanpa proses dan tidak ada rezeki besar tanpa ujian. Derita yang datang bukanlah tanda ditinggalkan keberuntungan, melainkan cara hidup mengajarkan keteguhan, kesabaran, dan keikhlasan. Bagi pemilik weton pon yang saat ini masih berada dalam masa sulit, jangan terburu-buru merasa gagal. Bisa jadi, kamu sedang berada di fase pembentukan sebelum pintu rezeki terbuka lebar. Teruslah berusaha, perbaiki diri, jaga niat, dan jangan berhenti berharap pada kebaikan masa depan. Ingat, setiap pengorbanan yang dijalani dengan sabar akan berbuah manis pada waktunya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga kisah weton pon di tahun 2026 ini bisa menjadi penguat hati dan penambah semangat dalam menjalani hidup. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang terdekat agar semakin banyak yang mendapatkan hikmahnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga rezeki, kesehatan, serta keberkahan selalu menyertai kita semua.